Jakarta 8 Februari 2023 telah hadir di depan kita semua, PLT, Deputi Bidang Pengawasan Obat, dan lain-lain. Dan juga hadir secara online Profesor Dr. Zulis Ikawati, APT, pakar farmasi klinis dari UGM, dan juga Profesor Dr. Gunawan APT, pakar analisis farmasi Universitas Airlangga. Tanpa menunggu waktu terlalu lama, kami persilakan kepada Ibu Togi Tajulu, PLT Deputi Pengawasan Obat, untuk menyampaikan pernyataan persnya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Norman, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Badan POM. Yang terhormat Bapak Ibu Pakar, Profesor Dr. Zulis Ikawati, APT, pakar farmasi klinis. Yang terhormat Profesor Dr. Gunawan, APT, pakar analisis farmasi. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan POM, rekan-rekan media, para undangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti konferensi pers Badan POM RI, langkah antisipatif Badan POM terhadap kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Kami menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas adanya korban lagi yang diduga disebabkan oleh gangguan ginjal akut progresif atipikal. Semoga orang tua pasien diberikan kekuatan dan kesabaran. Sejak Oktober 2022, dalam penanganan kasus cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang ditemukan dalam sirup obat, Badan POM telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan proaktif seperti intensifikasi surveillance mutu produk, penelusuran, dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif kepada industri farmasi berupa pencabutan sertifikat CPOB dan pencabutan sertifikat CDOB pedagang besar farmasi, atas ketidaksesuaian pelanggaran terhadap standar dan peraturan, dan pencabutan izin edar obat, termasuk juga melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Kegiatan verifikasi pemastian mutu tersebut dilakukan juga dalam rangka mendukung ketersediaan sirup obat yang bermutu dan aman di masyarakat. Selanjutnya, telah dilakukan upaya-upaya penindakan yang terus dilakukan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi apabila terdapat unsur pidana di bidang kesehatan. Selain itu, Badan POM telah melakukan berbagai upaya sebagaimana telah disampaikan pada 14 penjelasan publik, siaran pers, konferensi pers sebelumnya, sebagai bentuk transparansi penanganan kasus cemaran EG dan DEG. Badan POM juga telah dan sedang melakukan perubahan revisi regulasi terkait pemasukan obat, bahan obat ke wilayah Indonesia, kriteria dan tata laksana registrasi obat, pedoman cara pembuatan obat yang baik, dan tata cara kualifikasi pemasok. Berkaitan dengan kasus GGAPA pada Februari 2023, Badan POM telah mendapatkan informasi pada 2 Februari 2023, yaitu adanya sirup obat yang diduga menjadi penyebab kasus GGAPA. Badan POM melakukan langkah-langkah responsif, profesional, berbasiskan sains, dengan data dukung lengkap, kemudian melakukan investigasi penelusuran, pengambilan dan pengujian sampel, dan pemeriksaan ke sarana produksi.
Badan POM telah melakukan penelusuran sampling dan pengujian terhadap sampel pada tanggal 2 hingga 3 Februari 2023 sebagai berikut. Sampel pertama adalah sampel sirup obat sisa obat pasien. Kemudian sampel sirup dari peredaran. Sampel sirup dari tempat produksi yang merupakan retain sampel dengan nomor batch yang sama dengan sampel yang dikonsumsi oleh pasien. Kemudian sampel sirup dengan batch yang berdekatan dengan sampel sirup sisa obat pasien. Kemudian sampel bahan baku sorbitol yang digunakan dalam proses produksi dan sampel sirup lain yang menggunakan bahan baku dengan nomor batch yang sama. Ada 2 jenis produk sirup. Keseluruhan total merupakan 7 sampel sirup yang terdiri dari sampel sirup dan bahan bakunya. Di atas telah dikirim ke Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan POM, untuk dilakukan pengujian. Sebagai bagian dari proses investigasi, Badan POM juga telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Februari 2023 ke sarana produksi terkait cara pembuatan obat yang baik yang meliputi aspek penting penjaminan mutu, antara lain pengujian mutu bahan baku dan sirup obat, proses produksi, kualifikasi pemasok, termasuk pemastian rantai pasok, dan dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa sarana produksi masih memenuhi persyaratan CPUB. Perlu kami sampaikan dari hasil pengujian terhadap 7 sampel yang tadi sudah disebutkan, hasil semua pengujian sampel tersebut adalah memenuhi syarat. Artinya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan atau standar yang ada di Farmakope Indonesia. Namun demikian, Bapak Ibu, setelah kami mendapatkan hasil tersebut, tentunya dalam rangka kehati-hatian dan sebagai langkah antisipatif, Badan POM telah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi terhadap obat yang dikonsumsi pasien pada tanggal 4 Februari 2023. Terkait perintah penghentian sementara tersebut, industri farmasi pemegang izin edar obat tersebut telah melakukan voluntary recall atau penarikan obat secara sukarela pada tanggal 5 Februari 2023. Diharapkan dengan dilakukannya penarikan obat secara sukarela, obat itu sudah secara lengkap ditarik dari peredaran. Seluruh sampel sirup dan bahan baku yang telah tercantum pada butir sebelumnya telah diuji di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Badan POM. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji memenuhi syarat. Artinya, sirup obat memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Laboratorium BPOM atau Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional P3OMN adalah laboratorium pengawas obat dan makanan yang diakui secara nasional, regional, dan internasional sebagaimana dibuktikan dengan akreditasi ISO 17025 2017, ISO 9001 2015, ISO 17043 2010, dan juga diakui sebagai laboratorium prakualifikasi WHO, dan berdasarkan hasil asesmen National Regulatory Authority, P3OMN mendapatkan maturitas baik tertinggi untuk fungsi laboratori analisis dan testing dan fungsi lot release. P3OMN juga tergabung di dalam jejaring laboratorium tingkat ASEAN
Demikian juga WHO. Oleh sebab itu, hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium P3OMN dapat diyakini validitasnya untuk mendukung hasil pengawasan Badan POM. Badan POM telah menyampaikan hasil investigasi berupa hasil pengujian sampel sirup obat dan bahan baku pelarut, serta pemeriksaan kesarana produksi kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 7 Februari 2023. Badan POM terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kasus tersebut. Koordinasi lebih lanjut juga telah dilakukan bersama berbagai pihak seperti Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ahli epidemiologi, dan ahli farmakologi dalam melakukan penelusuran epidemiologi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko penyebab GGAPA tersebut. Badan POM akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator guna mengawal mutu, khasiat, dan keamanan obat. Badan POM terus menghimbau kepada masyarakat, terutama ibu yang memiliki anak balita, untuk pertama, belilah obat di tempat yang resmi, toko obat, apotik, atau fasilitas pelayanan kesehatan. Jika ingin membeli obat secara online, belilah pada platform yang telah memiliki izin penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dari Kementerian Kesehatan. Kedua, masyarakat harus senantiasa teliti sebelum membeli, baca etiket obat dengan seksama, lakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kedaluarsa. Masyarakat sangat disarankan untuk mencatat obat yang diminum oleh putra-putrinya, terutama pada saat masih balita, dan kemudian menginformasikannya kepada tenaga kesehatan pada saat pemeriksaan putra-putrinya. Selalu bertanya kepada tenaga kesehatan, apotik, dan Halo BPOM 1500533 1500533 jika perlu mendapatkan informasi yang benar tentang obat dan cara pakainya. Selalu merujuk kepada informasi resmi dari BPOM jika ingin mengetahui sirup obat yang aman dan dapat digunakan. Minumlah sirup obat sesuai aturan pakai yang tertulis pada etiket obat atau informasi pada kemasan produk. Pada saat minum obat, gunakan sendok takar atau alat ukur lainnya yang telah ada pada kemasan produk atau yang diberikan oleh apotik. Demikianlah arahan dari Badan POM, siaran pers pada pagi hari ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sogi atas kenyataannya. Berikutnya kami mengundang Profesor Dr. Zulis Ikawati, APT, pakar farmasi klinis UGM untuk menyampaikan statementnya. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, kita semuanya sangat prihatin dan turut berduka cita dengan adanya kasus baru di tahun 2023 ini. Setelah sebelumnya kita cukup merasa tenang karena kasus-kasus sudah mulai mereda. Namun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Togi bahwa sudah dilakukan berbagai tindakan untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini, dan sudah diketahui juga bahwa obat yang diduga menyebabkan atau sirup yang diduga dan diminum oleh pasien ini kan ternyata memenuhi syarat semuanya, ya, dalam arti kalau kita mengacu pada EG dan DEG maka kandungan tersebut semuanya masih memenuhi syarat, sehingga memang ada possibility dari kemungkinan faktor lain, ya, walaupun ini masih tentu saja harus tetap diinvestigasi. Jadi kalau yang kita ketahui bahwa GGA sendiri bisa disebabkan karena berbagai faktor, ya. Jadi faktor eksternal maupun internal. Faktor internal adalah faktor dari pasien itu sendiri. Dan faktor eksternal di samping adanya
toksikan, mungkin juga ada faktor-faktor yang lain ya. Jadi toksikan itu pun juga bisa nggak cuma EG dan DEG ya, barangkali ada metal dan sebagainya. Saya kira ini memang masih perlu diselidiki atau diinvestigasi. Dan tentu saja untuk memastikan bahwa GGA ini adalah karena betul-betul misalnya EG atau DEG ya, apakah itu adalah cemaran dari suatu produk, maka tentu diperlukan investigasi atau pemeriksaan yang sangat komplit ya. Jadi kalau hanya mendasarkan pada oh ini minumnya apa begitu ya, tentu saja kita tidak bisa hanya mendasarkan itu. Memang dari kasus kemarin sudah ada hasil laboratorium klinisnya ya yang menunjukkan bahwa ada gangguan fungsi ginjal ya, terlihat dari angka kreatinin yang meningkat, ureum dan sebagainya. Tetapi kita belum mendapatkan informasi misalnya terkait dengan adakah kristal asam oksalat, kristal oksalat di dalam urin, kemudian mungkin angka yang lain ya, hasil laboratorium dan juga kadar dari toksikan di dalam darah. Informasi yang saya dapatkan bahwa ada memang disebutkan yang menyebutkan ada kadar toksikan atau DEG, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Artinya ketika kita hitung juga itu belum mencapai level yang mungkin bisa mematikan atau intoksikasi. Dan kalau kita belajar dari kasus di Panama ya, jadi Panama pada tahun 2006 juga sempat mengalami kasus yang cukup luas yaitu poisoning terhadap diethylene glycol. Mereka juga melakukan studi case control ya, jadi studi membandingkan antara kasus dengan kontrol. Dan ternyata di kelompok kontrol itu juga ada juga yang mengandung ethylene glycol atau diethylene glycol dalam jumlah yang kecil. Sehingga bisa saja pada orang normal mendapatkan asupan karena itu kan memang bisa berasal tidak hanya dari obat tetapi mungkin dari makanan atau dari yang lain ya. Tetapi belum sampai menyebabkan suatu masalah klinis begitu. Sehingga mungkin yang ingin saya dorong adalah tadi ya perlu di samping kadar EG dan DEG misalnya itu adalah diarahkan ke sana, maka metabolitnya juga sangat penting untuk diukur ya. Jadi mungkin nanti kalau untuk memastikan lagi kelengkapan data dari suatu kasus, kami mendorong misalnya nanti kalau misalnya ada, mudah-mudahan sih tidak ya, artinya ketika memang ada kasus yang serupa, maka pemeriksaan itu lebih lengkap lagi, tidak hanya EG dan DEG, dan juga, yang penting adalah metabolitnya, yaitu ada namanya glikoksilat, asam glikoksilat, dan juga diglykoksilat acid. Yang mana itu dalam kasus di Panama itu justru lebih signifikan terlihat pada kelompok kasus dibandingkan kelompok kontrol. Karena EG dan DEG itu ketika sudah dimetabolisir, maka dia akan menjadi metabolit toksiknya. Nah, saya kira ini saya mendorong kalau memang betul akan dilakukan studi case control, tentu akan bisa diarahkan oleh Kementerian Kesehatan ya, karena data-data bisa diambil dari rumah sakit dan itu adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Maka saya ingin mendorong untuk menambahkan tadi ya mengenai pemeriksaan yang lebih lengkap. Kembali pada kasus ini, terus terang ini buat saya pribadi masih misteri ya, karena kalau dugaannya adalah dari sirup dan itu semuanya masih masuk spek, maka ada kemungkinan faktor lain yang saya kira masih memerlukan investigasi yang lebih jauh. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Profesor Dr. Zulis Ikawati. Berikutnya kami mengundang Profesor Dr. Gunawan APT, pakar analisis farmasi dari Universitas Airlangga. Silakan Bapak. Terima kasih, selamat siang. Kami ikut berduka cita atas musibah yang terjadi. Seperti tadi kelihatannya semua sudah oke, tiba-tiba ada masalah. Mengenai masalah analisa yang telah dilakukan BPOMN untuk menguji apakah ada ethylene glycol atau diethylene glycol, BPOMM sudah menggunakan metode yang tepat dan hasilnya dengan menggunakan alat yang cukup sensitif, jadi gunakan DCMS. Dengan DCMS kita bisa tahu persis apakah pada sirup tadi ada ethylene glycol atau diethylene glycol dari jumlah yang melebihi syarat atau tidak. Tadi sudah dilaporkan bahwa memang jumlahnya masih di bawah ambang. Jadi dengan demikian masih memenuhi syarat farmakope. Jadi mengenai masalah analisa, saya kira seperti disampaikan tadi, lab BPOMN sudah cukup canggih untuk memastikan apakah ada ethylene glycol atau diethylene glycol melewati nilai ambang. Mengenai masalah kenapa terjadi keracunan, ya seperti tadi disampaikan Prof. Zulis, ya mungkin perlu diinvestigasi lain, apakah ada kontaminan yang lain, atau
ada yang perlu diteliti. Jadi memang saya sependapat kalau dianalisa lengkap, jadi mungkin ada kontaminan-kontaminan lain yang di luar seperti itu yang menyebabkan terjadinya kasus itu. Saya kira dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak, Prof. Berikutnya kami mengundang rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan, kami melihat bahwa tadi udah ada rekan Metro TV mungkin untuk menyampaikan pertanyaannya atau silakan maju Mas, ada mic nggak ya? Ada ya? Ya sini aja. Tuh. Dari mana, Pak? Sebut nama dan medianya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Bianca dari Metro TV. Ingin bertanya Bu, untuk terkait apakah obat dari Praxion ini memang bisa menyebabkan untuk meninggal atau seperti apa? Kira-kira penjelasannya seperti apa Bu? Terima kasih. Mau langsung jawab, Bu? Ya. Ya, silakan. Ya. Baik, pertanyaannya apakah Praxion dapat menyebabkan meninggal. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa hasil uji dari Praxion ini sudah dilakukan melalui 7 sampel yang berbeda dan sudah dilakukan pengulangan juga pengujian dan hasilnya adalah memenuhi standar sesuai dengan Farmakope Indonesia, sesuai dengan metode uji Farmakope Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk ini aman. Demikian. Yang lain? Dari mana, Mas? Oh, Mbak Detik, Liputan 6 ya? Kompas.com. Kompas.com. Silakan. Selamat siang Bu, saya Vika dari Kompas.com. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama tadi Ibu menyebut pengujian terhadap 7 sampel semua telah memenuhi syarat. Dan PT Faros yang memiliki merek Praxion juga menyebut hasil uji lab mereka juga memenuhi syarat baik eksternal maupun internal. Namun memang masih menunggu satu hasil pengujian lagi. Lalu artinya apakah ini ada indikasi pemalsuan obat atau ada indikasi lainnya ya Bu? Kemudian ini kan tadi disebut juga ini telah memenuhi syarat obat-obat yang telah diuji oleh BPOM. Pertanyaan yang kedua, mengapa hasil ujinya beda dengan Labkesda DKI yang menyatakan obat tersebut berbeda gitu Bu hasilnya? Itu apa perbedaannya, apa saja yang membedakan? Itu saja Bu, terima kasih banyak. Oh ya, satu lagi Bu, yang ketiga setelah konversi ini apakah obat sirup Praxion dan obat sirup lainnya juga akan ditarik kembali menunggu pengujian selanjutnya atau seperti apa? Terima kasih Bu. Baik, jadi tadi pertanyaannya adalah nanti pertanyaan yang kedua kenapa ada perbedaan hasil ya? Nanti dijawab oleh Pak Kasuri. Pertanyaan pertama bagaimana? Pak Kasuri dulu, yang kedua deh. Silakan Pak Kasuri. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mengapa ada perbedaan hasil? Baik sekalian, kami sampaikan bahwa pengujian cemaran kimia di dalam suatu sampel ini adalah analisis dengan pengujian yang sangat-sangat kecil konsentrasinya atau volumenya, sehingga diperlukan kehati-hatian. Dalam hal ini, Laboratorium Badan POM mengacu pada standar internasional seperti yang ada di ketentuan di Commission Implementing Regulation Euro Commission, ini regulasi tahun 2021. Kemudian juga kita mengacu pada Food and Drug Administration Office of Regulatory Affairs atau ORA yang di Amerika sana. Jadi dalam menetapkan ini kita juga melihat literatur yang digunakan. Sains itu sangat ilmiah dan mudah dicerna secara masuk akal apa tidak kan itu. Nah, kita menggunakan kaidah-kaidah tersebut di dalam menginterpretasikan data yang kita peroleh. Nah, kita sangat firm terkait dengan hal ini karena memang kita
menggunakan metode yang kita kembangkan, kita uji kolaborasikan, kemudian diadopsi di dalam suplemen Farmakope Indonesia 6. Yang ini yang saat ini adalah masa percobaan selama 1 tahun ini untuk persyaratan digunakan. Dan kita tentunya mendasarkan atas hasil itu. Sehingga adanya perbedaan di tempat lain, kita harus mendalami lebih detail mana hal-hal yang berbeda tersebut. Tapi yang jelas, prosedur yang kita gunakan, kemudian hasil analisis interpretasi data ini juga sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang saintifik tadi. Demikian, Ibu. Baik. Ini menyambung pertanyaan tadi dari Kompas ya. Yang pertanyaannya karena dikatakan bahwa produk ini ternyata hasil ujinya memenuhi syarat gitu. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa dengan memenuhi syarat berarti memang sebenarnya boleh digunakan, tapi tentu harus sesuai dengan dosis ya dan cara penggunaannya. Jadi sebagaimana diketahui bahwa masing-masing produk obat ini tentunya ada dosisnya dan harus sesuai dengan takaran dan anjuran pemakaiannya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Nah, kemudian ditanyakan kalau begitu apakah ini merupakan obat palsu? Nah, ini yang perlu investigasi lebih lanjut tentunya ya. Kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa, tetapi sampel dari sisa yang digunakan oleh pasien juga sudah diuji di laboratorium P3OMN Badan POM dan hasilnya memenuhi syarat. Nah, kemungkinan ini mungkin yang harus ditindaklanjuti lebih lanjut ya. Kemudian tadi pertanyaannya produk ini sudah dilakukan penarikan sukarela oleh pemegang izin edarnya, industri farmasinya. Nah, untuk selanjutnya tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan, antara lain nanti akan kita evaluasi, kaji untuk segera mengeluarkan surat pengaktifan kembali proses produksi dan distribusi kepada pemegang izin edar sehingga nantinya bisa tersedia kembali di peredaran dan digunakan oleh masyarakat. Jadi ini masih berproses untuk pengaktifan industri farmasi, karena saat awal kami mendapatkan informasi tersebut, kita mengeluarkan surat larangan produksi dan distribusi sementara, sampai hasil investigasi yang tadi disebutkan, misalnya melakukan sampling dan pengujian, kemudian kita melakukan audit ke sarana produksi dan semuanya ini kita lihat bahwa hasilnya masih memenuhi ketentuan dan oleh sebab itu nanti akan dilakukan atau dikeluarkan surat pengaktifan kembali. Jadi sampai sekarang mungkin belum ada di pasaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sudah, yang lainnya silakan Liputan 6. Ya, selamat siang. Saya Adena dari liputan6.com. Ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa pasien sekarang sedang diinvestigasi. Nah, kemudian jika ada kemungkinan bahwa jika ada terbukti di pasien tersebut ada kristal oksalat seperti yang dikatakan oleh Prof. Zulis tadi, apakah kemudian dapat dipastikan bahwa kristal oksalat tersebut berasal dari EG dan DEG? Atau kristal oksalat ini bisa terbentuk juga dari zat selain EG dan DEG tersebut? Ya. Terima kasih. Demikian. Ya, mungkin Prof. Zulis mohon direspon pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Tegi. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi adanya kristal oksalat itu memang merupakan salah satu indikasi bahwa ada keracunan EG atau DEG. Itu biasanya ada salah satunya adalah kristal oksalat. Memang betul bahwa kristal oksalat pun mungkin bisa dari sumber-sumber yang lain begitu ya. Tetapi harus dibalik dulu bahwa pada pasien ini ada enggak begitu ya. Nah, sayangnya ini kayaknya belum. Saya kurang tahu apakah ada datanya ini begitu ya, karena data yang kami dapatkan kayaknya belum sampai ada data terkait urin tentang urinalisisnya yang apakah ada kristal oksalatnya atau tidak. Namun sekali lagi
ini memang salah satu indikasi begitu ya, sehingga tadi saya kembali menyampaikan bahwa sebaiknya selain secara laboratorium ya, misalnya fungsi ginjal, kemudian kristal oksalat, mungkin keasaman ya, pH darah dan sebagainya, kalau memang pasiennya ada ya, artinya sebelum wafat misalnya, maka itu sebetulnya pemeriksaan itu sangat penting, termasuk juga akan analisis metabolitnya begitu, karena EG dan DEG ini juga selain dia nanti setelah dalam tubuh akan dimetabolisir menjadi metabolit toksiknya, yang itu kalau saya lihat bahwa kalau kita mempelajari literatur dan kasus-kasus yang sudah ada, justru metabolitnya ini yang lebih tinggi kejadiannya, terutama lebih signifikan dibandingkan pada kelompok yang normal ya, artinya orang normal kalau normal itu biasanya nggak ada metabolitnya ini begitu. Sedangkan DEG dan EG-nya sendiri mungkin dalam kadar yang kecil itu masih mungkin, tetapi masih di bawah level yang bisa menyebabkan manifestasi klinis yang membahayakan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan. Berikutnya. Selamat siang, saya Sekar dari Harian Kompas. Ya. Izin bertanya. Terakhir ya. Iya. Apakah akan diuji lagi obat-obat yang beredar di publik? Bagaimana surveillance obat-obat yang beredar dengan adanya kasus ini? Itu yang pertama. Lalu kedua, tadi Ibu Zulis menjelaskan soal faktor eksternal dan internal yang bisa jadi faktor risiko ya dalam kasus ini. Mungkin Bu Zulis bisa menjelaskan lebih jauh tentang faktor eksternal dan internal ini apa saja. Dan tadi ada rekomendasi oleh Bu Zulis juga untuk melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh begitu. Untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh itu kira-kira kita membutuhkan waktu berapa lama ya, Ibu? Terima kasih. Mungkin kita minta Prof. Zulis dulu ya. Ya, Ya, silakan Prof. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk faktor eksternal dan internal kaitannya adalah terhadap sebagai penyebab gagal ginjal akut ya. Jadi yang dimaksud dengan faktor internal itu berarti faktor dari host atau faktor dari pasiennya sendiri. Apakah dia ada penyakit ya misalnya, atau mungkin infeksi dan sebagainya, atau bahkan status nutrisi. Karena kasus di dalam keracunan EG dan DEG ternyata faktor nutrisi ini sangat berperan. Kekurangan vitamin tertentu, vitamin B seperti itu ternyata akan memperberat kasus keracunannya begitu. Jadi faktor hostnya sendiri bisa berperan ya, atau faktor internal. Kemudian faktor eksternal adalah paparan dari luar. Paparan dari luar itu termasuk tadi ya, EG DEG misalnya kalau itu merupakan satu toksikan, atau mungkin juga obat-obat yang lain begitu. Jadi beberapa obat juga ada yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut yang sifatnya obat-obat nefrotoksik istilahnya ya. Obat-obat yang sifatnya nefrotoksik atau toksis terhadap ginjal maka juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut begitu. Jadi ada faktor-faktor tadi eksternal. Jadi nggak cuma EG/DEG, artinya faktor lain itu bisa juga dari logam berat mungkin atau kemudian obat-obat lain yang digunakan. Jadi ketika menganalisis tentu harus menyeluruh begitu. Jadi semua faktor yang mungkin harus digali untuk memastikan apakah ini benar karena intoksikasi EG/DEG begitu. Demikian untuk faktor internal dan eksternal tadi yang dimaksudkan. Apakah bisa menjawab? Terima kasih, Prof. Bu PLT Deputi, silakan. Ya, yang belum. Ya. Tadi pertanyaannya apa yang akan dilakukan selanjutnya, gitu ya, Mbak? Surveillance mutu obat, ya. Badan POM tentunya sebagai organisasi pemerintah LPNK akan melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan secara independen dalam rangka perlindungan masyarakat. Nah, salah satunya dalam fungsi pengawasan obat itu adalah melakukan surveillance mutu. Ya, jadi surveillance mutu itu dilakukan melalui sampling dan pengujian. Itu terus dilakukan secara rutin. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi, dan termasuk juga di sarana pelayanan. Termasuk juga kita dalam hal ini mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan obat, Badan POM melakukan verifikasi tentang keamanan dan mutu obat. Dan oleh sebab itu beberapa kali kita mengeluarkan siaran pers dari hasil verifikasi itu dengan melakukan review atau evaluasi terhadap
mutu, bahan baku, obat, dan obat, serta juga bagaimana perolehan bahan baku obat, kita mengeluarkan obat-obat yang memang sudah memenuhi persyaratan. Termasuk juga obat yang kemarin dikatakan penyebab dari gangguan ginjal akut, ya GGAPA. Ini juga sudah melalui proses evaluasi dan review yang ketat oleh Badan POM sehingga akhirnya bisa dirilis. Saat ini ada kurang lebih 500 produk yang sudah melewati verifikasi tentang mutu dan keamanannya dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh akses obat-obat sirup yang memang sudah kita lakukan review dan kita lakukan verifikasi. Jadi demikian surveillance mutu yang kita lakukan. Selanjutnya mungkin kita juga perlu menekankan bahwa betapa pentingnya kegiatan post-market yang lainnya, yaitu melakukan monitoring efek samping obat. Dalam waktu dekat akan dilakukan juga untuk melakukan sosialisasi untuk mengingatkan bahwa meso itu betapa pentingnya. Apapun yang terjadi di masyarakat, kami mendorong Bapak Ibu tenaga kesehatan maupun masyarakat untuk melaporkan kepada IMESO, ya, monitoring efek samping obat, sehingga bisa ditangani secara cepat dan permasalahan tidak terjadi secara meluas. Mungkin itu saja, Ya. Pak Norman, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kita tutup Kompas Wisata pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang telah hadir, para Zoomers yang juga telah hadir, pada juga yang hadir lewat YouTube pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Kami tutup Kompas pada siang hari dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar. Ya, terima kasih buat Pak Prof. Zulis dan Prof. Gunawan. Mohon maaf tadi terlewat. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. para teman-teman media, Bapak Ibu, Profesor, Prof. Zulis, dan juga Prof. Gunawan, Bapak Ibu Terima semua. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.